Selamat menikmati hari Tuhan yang suci dalam ibadah syukur Pentakosta dalam bangsa Balutan Etnis Timur Makassar. Jemaat yang terkasih, syarat hidup umat manusia dari satu tempat ke tempat lain menyisakan jejak peradaban. Hal ini terjadi pada kaum yang menghuni wilayah selatan Pakmeto, Pulau Timur, yang dikenal dengan nama Pak Amaras. Mereka menjejak dan hidup dalam peradaban berladang dan beternak di tanah kering atau Meto. Mereka menamai diri sendiri sebagai Akuni Pak Meto dan menggunakan bahasa pergaulan yang disebut Pak Meto. Mereka memiliki kerinduan untuk menemukan sumber-sumber air. Maka banyaklah tempat dinamai dengan kata yang berawalan koe, yang berarti air. Tengoklah itu dan maknailah itu. Kerinduan akan adanya sumber-sumber air bukan saja menghasilkan nama tempat, tetapi juga sebutan filosofis atau koe jembatan. Pohon berpohon, sumber air. Filosofi ini mengantar mereka untuk selalu ingat akan rumah kediaman dan kampung halaman di tempat di mana mereka dilahirkan. Di antara peradaban yang dibangun dengan berladang indah, mereka akan membawa hasil ke dalam rumah dengan ritual yang khas yang lain. Sebelum menikmati hasil pertama dari ladang, mereka akan memberikan persembahan kepada penguasa alam yang disebut Uisneno. Hanya kepada Uisneno sajalah hasil pertama itu. Berpantanglah mereka untuk tidak menikmati hasil pertama berupa bulir-bulir jagung muda, sayuran muda. Hingga kini budaya ini dipertahankan dan dilestarikan. Kini, marilah kita memulai ibadah ini dengan membawa hasil kerja kita ke dalam rumah Tuhan, dengan berdiri dan melakukan Idul Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2.
Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Jemaat kita sudah berdiri. Kita membaca dan kita baca dengan bersama. Bila ada yang baiknya masuk itu korupsi. Saudara-saudara bagi Tuhan saya seluruh. Kita bilang bahwa Tuhan lah ada. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan syukur. Sebab Tuhan berbuat. Sebelum membaca dan menikmati maklumat, Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, sebagai yang semua terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu telah menghukum kami sehingga kami apalagi kami akan membaca dan merenungkan daripada Tuhan. Tuhan kemohon berkati kami sehingga apa yang kami baca dan benar oleh setiap kita. Terima kasih Tuhan bagi membuka kami dengan siap mendengar. Di dalam nama Yesus, dalam iman hidup kami. Amin. Kita akan membaca dari Kitab Bilangan 23 ayat 15 sampai 22. Bilangan 23 ayat 15 sampai 22. Para peserta Demikian firman Tuhan. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa beras persembahan tuntutan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Baru kamu harus mempersembahkan korban kesediaan yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti tuntutan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesuai dicampur dengan ragi sebagai bumbu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak tercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sediannya dan korban-korban kekurangannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam
imam harus menunjukkan semuanya beserta roti buah hasil itu sebagai persembahan tuntutan di hadapan Tuhan beserta sebuah ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus berkumpul dan mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya di segala tempat kediaman turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau habis menghabis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan yang mau berjuang untuk hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Baik, kalau Ibu kita ada dalam perayaan bersyukur dan prakosa. Dan dalam perayaan itu di Timor, syukur besok biasa dipakai sebagai momen di mana saat membawa hasil untuk dipersembahkan. Kali itu dari Timor Deharian memilih tema ibadah ini mewujudkan syukur dengan memberikan puluh hasil berdasarkan teks yang akan kita bersama. Nah, memang kemarin saya dan Bapak Pendeta kami mengadakan evaluasi tahun depan kita bisa mengadakan kebaktian syukur dan prakosa ini pada sore hari. Karena rupanya sore Imlek para pegawai, sore libur, sekolah juga tidak semua sekolah meliburkan anak-anak. Dan itu dan malam kedua diskusi tahun depan majelis pagi sama putusan untuk kita mengadakan pada seperti ini pada jam 6 yang semua proses malam yang bukan di pegawai atau kerja dan selesai juga dan sama-sama berdebat. Dan momen itu bisa kita pakai sebagai kebaktian masing-masing keluarga membawa hasil. Kalau kita bicara tentang hasil Bapak dan Saudara, biasanya kalau banyak ingat bahwa hasil itu seperti yang begini, hasil kebun. Tetapi dari teks yang tadi kita baca, kita tahu bahwa ternyata orang Israel diminta untuk membawa hasil dari apa yang mereka hasilkan, baik dari pihak pertanian maupun dari pihak peternak. Nah, kalau bukan konteks di COVID sekarang ini, secara khusus Gloria di sini ada petani kok. Ada ya, tadi menurut Bapak saya ada seorang yang membawa hasil kebunnya. Ini dan ada petani, tapi mungkin sedikit ya dibandingkan lain. Ada peternak, ada biar kambing, ada begini. Kalau kita bicara tentang kecil, kalau kita mudah dengan Gloria kayak putih, maka kalau bisa bawa hasil kebun, hasil peternakan, tapi itu hasil dari apa yang dan dalam berbagai bentuk. Kemarin hari bercerita kita dia seperti kalau tidak di PKI itu kalau syukur dan prakosa seperti ini itu cuma semua keluarga membawa persembahan, bahkan ada yang membawa sepeda. Dan kita tanya sepeda baru, ya berarti mereka punya toko menjual sepeda dan mereka membawa salah satu materi yang mereka jual untuk dibawa. Jadi materi itu apa nih?
mengikuti adik-adik awal itu dijelaskan bahwa orang Amarasi, orang Timur dalam budaya mereka sebelum mereka menikmati hasil usaha mereka tersebut, mereka akan membawa hasil utama mereka itu dipersembahkan kepada Kusneno yang dipercaya sebagai penguasa alam. Dan dalam tradisi mereka tidak akan makan jagung yang mereka panen, sayur-sayuran yang mereka panen sebelum mereka membawa persembahannya kepada Kusneno. Nanti suku beta ingatnya waktu beta masih kecil beta ingat tuh beta orang Karachi, aku orang Karachi, tapi ketua yang besar di Papua. Kalau timur biasa kita tahu. Beta ingat nenek waktu itu kalau panen itu harus kita pakai kemudian kalau boleh makan sebelum bawa di gereja. Dan ini ada kemudian di Jawa dan itu boleh makan karena tua bilang boleh makan karena kalau bawa nanti bawa di gereja dulu pulang datang baru boleh. Karena orang Amarasi dan orang Timur pada umumnya tidak di semua suku yang lainnya berpendapat bahwa Tuhan itu penguasa alam. Dia yang memberikan ketolongan pas hidup, kekuatan di kanan, dia di kanan dan segala macam. Dan karena itu hasil yang didapatkan dari yang pertama harus dibawa kepada Kristen. Coba seorang baca ayat 14 dan amat bisa dibaca dari orang yang ikhlas. Sampai pada hari itu juga setelah kamu makan roti lalu menambah jembal sampai kamu telah membawa setelah tahun juga seperti kegelapan untuk lambarannya bagi kamu untuk turun segala tempat di bumi. Jelas kalau boleh makan, kalau bawa itu persembahan kepada jadi kita kemudian merenungkan apakah kelompok orang tua atau nenek moyang apakah itu diadopsi dari kebiasaan di Israel pada waktu itu. Tetapi juga bisa ada kemungkinan lain. Bukankah kita percaya bahwa Tuhan juga bekerja dalam budaya kita? Ya toh, yang orang biasa bilang Bagismo, kebijaksanaan lokal. Dan Tuhan kasih hikmat pada kelompok nenek moyang, kelompok leluhur untuk punya pemahaman sampai boleh makan sebelum bawa di gereja untuk dipersembahkan. Jadi persembahan itu hasil pertama sebagai pengakuan pada Kristen dan yang kedua sebagai tanda syukur. Syukur karena Tuhan sudah kasih berkat, sudah kasih kekuatan, kesempatan untuk berdoa. Kita selalu tanya pada orang dulu. Terus makan nasi itu siapa yang ada kalau bilang apa di mana? Terus apa di mana beli bagaimana bisa jadi nasi? Terus kalau bilang kalau beli nasi di pasar. Kalau di mana ada beras? Kalau bilang ada beras. Siapa yang ada apa di mana? Kalau bilang petani ada apa? Terus siapa yang melakukan apa? Kalau bilang begini. Ketemu kuat yang macam-macam pun, mau pindah yang macam-macam pun, kalau yang bisa, ya tapi yang menentukan adalah karena itu syukur itu semuanya sebagai sebuah pengakuan bahwa kita benar-benar membutuhkan dia dan nah sekarang kita mendalami teks yang tadi kita baca bersama. Teks itu bicara tentang tradisi liturgis Israel. Kalau mama-mama, saudara membaca Alkitab, terutama perjanjian lama, kalau kita di mama, silakan, itu kita akan menemukan
pagi ini kita akan bicara tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari mengucapkan syukur hasil panen. Jadi pada awalnya Israel juga bersyukur untuk pemberian hukum di Gunung Sinai. Tetapi kemudian mereka menambahkan lagi sebagai hari mengucapkan syukur atas hasil panen. Dibantukan 7 minggu sesudah Paskah. Dari hari yang ke-50. Mereka katakan 50 hari setelah hari ke-50 sesudah Paskah. Nah, ibadah itu dimulai dengan persembahan. Dari persembahan itu ada sekali persembahan. Korban sekian, korban makanan, korban kekurangan, korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan seluruh korban itu diambil dari hasil pertanian dan pertanian. Sesuatu yang ada dalam kehidupan orang Israel. Nah, hal yang kedua, kita bicara tentang mutu persembahan, kualitas dari persembahan. Di ayat 16 dan 17 ada persembahan 2 buah roti dari 2/10 efa tepung. Perhatikan di situ dari tepung yang terbaik. Kemudian ada persembahan domba yang lain-lainnya bentuk kambing dan segala macam. Tetapi ada catatan di situ tidak bercela. Jadi kalau kita bicara tentang bentuk persembahan, maka kita kasih tahu persembahan yang terbaik dan tidak bercela. Ketika persembahan itu dari persembahan yang terbaik, maka yang artinya baunya menyenangkan bagi Tuhan dan persembahan kudus. Tentu mau persembahkan kepada Tuhan, kalau ingin supaya Tuhan menyenangkan dan Tuhan tahu. Kalau memberi sesuatu dan Tuhan suka. Bagikan saya tentang dan ketika persembahan Abel diindahkan oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, yang terjadi apa? Kain tersinggung, dia marah, kemudian dia sampai mati membunuh. Kita tidak ingin ada dalam posisi seperti itu. Kita memberi persembahan yang terbaik dan persembahan itu menyenangkan, bikin Tuhan dan hati senang. Dan persembahan itu menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Kalau kita bicara tentang kudus, itu artinya apa? Kalau kita ngomong tentang orang-orang kudus, artinya bahwa itu kita harus berbeda dari orang-orang lain. Dia diasingkan. Nah, ketika kita bicara tentang persembahan yang kudus, maka persembahan itu harus berbeda dari persembahan yang lain dari segi mutu supaya baunya menyenangkan bagi Nah, kalau itu pertanyaan untuk saya dan saudara, bagaimana mutu dari persembahan kita? Ada tokoh-tokoh tentang Israel untuk persembahan. Tahu hubungannya dengan kita sekarang. Karena itu bagaimana dengan mutu persembahan kita? Yang kita maksudkan adalah bukan jumlah. Kita tidak bicara mutu dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas. Tetapi kita bicara paling utama adalah sikap hati. Dan karena itu, saudara, menurut kita, mutu persembahan kita tergantung pada beberapa hal. Kita siapkan secara sadar dan sengaja. Apakah persembahan misalnya kolektif yang kita persembahkan kepada Tuhan, tiap-tiap minggu, atau ibadah ibadah adalah persembahan yang kita siapkan secara sadar dan sengaja
Secara sadar dan sengaja itu maksudnya kalau kita dikasih menggaji, kita akan disisikan mereka menggaji. Kalau kita kan itu masing-masing tahu ya, nominal berapa yang kita bawa ketika dari mulai itu, kita akan buka, kita akan siapkan uang sehingga secara sadar dan sengaja kalau kita perlu dengan nominal yang seperti itu bahwa kita taruh dan bilang pada keluarga ini amplop ini uang oleh dari saya maksudnya anggota keluarga itu yang mau dibaca silakan ambil uang itu sebenarnya kalau mau berita suruh Balik lalu nanti informasi satu bahwa di anak-anak akan belajar. Oke, kalau kita mau kasih kesempatan, kita harus diberi kesempatan yang mau bagi. Bahwa waktu pendidikan terhadap anak-anak tidak hanya melalui kata-kata, tapi melalui hormon pidana. Satu tingkatan dari efektif dan sering dikatakan. Kita pernah berkunjung di sekolah di sini, ya. Ada anak kasih uang mereka, kemudian dia bilang di sekolah ini. Dan kita sepulang sering kita kan disini beda dari dia. Kemudian kita bilang itu mau sekolah dengan tadi ibu mau pendidikan dan setelah pulang dia katakan sering bikin apa mau beli dalam karena mereka bertumbuh dalam kebiasaan memberi pada Tuhan sesuatu yang mengambil sisa-sisa lagi. Bapak Ibu dan saudara, apakah Tuhan kasih kita sisa-sisa? Tuhan tahu kasih tahu sisa-sisa. Dia kasih dia anak yang Tuhan. Untuk saya berkata. Dia mendiamkan secara sadar dan sengaja apa yang harus berbeda. Kalau itu dalam dia pada waktu Allah memutus anak yang lahir dari seorang perempuan. Artinya apa? Allah mendiamkan secara sadar dan sengaja persembahan yang dia berikan untuk saya. Karena jangan pernah memberikan sisa-sisa. Karena dia tidak pernah memberikan sisa-sisa kepada saya. Sekarang, beda soal ngomong tentang jumlah, ya. Saudara ingat cerita tentang persembahan janda yang miskin? Yang dihargai bukan orang kaya yang membawa persembahan yang banyak sekali, tetapi yang dihargai adalah persembahan perempuan yang miskin. Kenapa? Bukan karena itu juga, tapi kalau kondisi sudah, dia memberi dari apa yang tapi bukan seterusnya. Untuk persembahan kita, Tuhan yang tentukan ada apa yang ada pada kita. Kalau Tuhan kasih kau banyak, kita kasih Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan kasih? Tapi karena kau balik, Tuhan kasih banyak sama Tuhan. Mau kasih Tuhan, ayo Tuhan. Ada itu tahu ya. Bisa bikin segala sesuatu. Aku ada nasi, saya harus datang untuk bisa
Kalau ini, untuk sehat sama sekali. Dan perhatikan apa yang ada pada kita. Dan bagi kita yang memberi, kita memberi dengan syukur. Di perjanjian baru itu, Bapak dikasih nasihat untuk memberi dengan syukur. Dan itu yang berkenan Tuhan. Dan jangan memberi dengan ngomel, dengan penyembahan, dengan apa namanya kekhawatiran. Mari memberi dengan sukacita. Tadi kita terharu ketika di ruangan story Bapak saya bilang, Mama ini ada perkembangan dari seorang ibu. Dia memberi dan aku mengharapkan. Kalau pernikahan ini insan yang bisa berlaku, pastinya dari mana Pak? Dibandingkan dengan saya Pak. Tapi saya diberikan dari apa yang ada. Dia beri dari Tuhan. Tapi itu yang saya bilang, yang diri dan roh itu sangat berat. Tetapi apa dan apa yang ada. Nah, yang itu bagi saudara, ayat pertama awal 9 ayat 14, itu sebenarnya tidak menjadi apa namanya pemimpin kita kan? Apa yang saya di sini? Dia dua sebab siapa Bapak ini dan siapa Bapak sehingga kami memberikan kesempatan sukarela ini sebab dari mana dan dari tangan sendiri persembahan yang kami berikan. Bapak ini doa yang dipanjatkan oleh Daud. Dan kita mereka kami kemudian mengorganisir sejumlah sang kerajaan dan juga rakyatnya untuk memberi persembahan persiapan untuk pembangunan kerajaan. Dan kalau memang yang bapak kerajaan itu Salomo, tetapi Daud sebagai kapan menyiapkan segala sesuatu termasuk material untuk pembangunan kerajaan. Ini yang perlu bahwa tahu kepada kalau apa yang sudah dipersembahkan, mereka mau persembahkan dari yang mereka persembahkan yang banyak. Akhirnya, betapa bilang sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Karena kita dan saudara-saudara mungkin saja pada saat mana momen itu beda. Mungkin dari terlalu banyak kesempatan dan seterusnya dan seterusnya. Apapun bisa begitu dan Tuhan. Saudara, untuk bisa begitu dan Tuhan. Kasih itu dalam bilang siapa kita, siapa bapak ini sehingga dia bisa memberi persembahan sukarela. Sebab daripada belas dan dari tanganku sendiri persembahan yang kami berikan. Untuk doa sebuah persembahan kan biasa bilang begitu, sebuah dan kamunya dan kami berikan dari tangan. Kalau memang ini tidak ada Tuhan bagi kita sama sekali untuk menjadikan diri. Hari ketiga, perayaan sebagai pertemuan kudus kalau berkaitan umumkan pertemuan kudus itu dilakukan turun-temurun. Jangan melakukan pekerjaan berat. Kita mungkin berpikir pada melakukan kira-kira saya boleh melakukan pekerjaan berat ketika mereka mau mengadakan pertemuan kudus. Bapak Ibu, kalau kita di sini pekerjaan berat seperti apa?
Hah? Oh, misalnya di rumah. Di rumah, kalau misalnya contoh kecil, contoh mau kita lihat pekerjaan ringan itu kan kalau pekerjaan berat kalau mulai di kesempatan kami di pakaian dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau bangun pagi kemudian langsung ada pakaian kotor, kerja pakaian sekali kali salah, apa yang terjadi? Ya, nah, yang terjadi adalah karena itu di situ dinasihatkan, umumkan pertemuan khusus dan jangan melakukan pekerjaan berat supaya fokus kita tidak pada pekerjaan itu, tetapi datang untuk beribadah. Nanti pulang ibadah lalu melakukan itu. Tapi kalau ini karakter kotor, kalau pada hubungan itu proses dari. Tapi nanti seperti ini kalau ini, tapi seperti satu terakhir sudah biasa. Kalau itu nanti sore, tapi sore ada kalau dia itu tidak ada. Era mereka bercerita faktor kalau buat dia itu kami makan. Tapi mau masak, dia bilang dia suruh saya di pertemuan sih. Nanti kalau di Makassar kan, untuk pertemuan sana, dia perlu soalnya. Kita mungkin pertemuan itu kalau muda, untuk perberangkatan. Kalau di bawah di Makassar, kalau masuk pertemuan sini, kita tahu sampai di Makassar. Dan kalau kita perhatikan kita sampai kita bilang ini yang berbeda tidak boleh semuanya. Ya kan? Kalau ini tentang sebesar besar dan lalu sebesar sore, sore sebesar ini berapa? Ini dengan apa? Ya kan? Kalau di semua ini kita punya rencana pendek, rencana menengah, rencana tapi ada di antara yang secara pasti mengatakan besok itu sendiri ada sore. Karena itu berani bilang selama anak ini jangan keraskan hatimu. Karena yang kau miliki hanya makan ini. Untuk kau besok. Dan pakai hati ini. Lalu itu. Ya. Yang keempat, berbagi hasil panen dengan sesama. Ya, yang kedua, jangan bikin semua kasih orang-orang miskin dan bantu anak-anak. Ternyata itu juga ada di berbagai budaya kita. Di Sabu ada budaya. Ada orang-orang tua yang katakan kalau panen perusahaan semua yang bukan sampai ada orang kasih, orang bersalah, orang apa, orang panen. Ternyata di timur itu ada di Rote itu malah ada doa supaya hasil panen itu disisakan didiamkan secara sadar untuk dan sama dengan budaya dalam masyarakat dan itu diperintah oleh Tuhan. Karena itu, kenapa Tuhan harus berbagi hasil dengan sesama? Kita atau memberi anak. Mari kita sama-sama
kedua bagian yang mendatang anak yatim dan piatu. Harus kau ingat bahwa kalau kita bekerja kita miskin, itulah sebabnya memberikan kau Tuhan. Nah ini dia. Kenapa Israel harus berbagi dengan orang-orang miskin? Orang asing dan Tuhan dulu. Bosmu miskin di Mesir. Bosmu tidak di Mesir. Bosmu orang asing di Mesir. Tapi beda yang berbusong, beda yang berbusong dari Mesir masuk ke Kanaan, negeri yang berbusong saudara. Dan karena itu, ketika berbusong hidup bagai, ingat orang asing, ingat saudara, anak-anak yang kalau mencari pribadi dan keluarga yang tulis, jadi kalau mau berbagi dengan orang lain, terus sekarang kau terlalu jauh-jauh, ya kalau dengan orang apa namanya, doa itu doa bukannya bagi kau itu yang paling penting, tapi berbeda. Kalau kau mau makan, untuk makan, isi makan, bawa orang miskin, ada hal yang sedang kalau makan sama-sama. Ini tahu, dia tahu. Ibu kami kan ada yang kalau makan. Tapi apa yang kita pernah lihat ada tetangga kita yang juga kalah. Dan mungkin berdoa seluruh orang miskin di dunia ini. Tetapi ingat, bahwa banyak orang miskin di sekitar kita. Dan sampai mau makan kalau yang kulkas, kemudian juga sore mau berbagi dengan orang lain. Tapi kemudian makanan akhirnya bangun dan membuat. Kasihan Tuhan 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 gue yang berbagi sama. Berikut. Jadi, bagi saudara, kalau hari ini kita bersyukur, maka wujud dari syukur kita itu kepada Tuhan dan kepada hari Tuhan kita kasihilah Tuhan Allah dan masyarakat yang bersyukur kita hidupnya dan kasihilah sesamamu. Amin. Kalau menyanyi ada lagu dan kita dari suara nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kita dari sesuatu yang berlakukan dan doa bersyukur kepada Tuhan yang bersyukur.
kehidupan dan syukur atas hasil pekerjaan dari Allah. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Dia. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi pelayanan yang terjadi di minggu ini di rayon-rayon maupun di kelompok-kelompok kategori yang profesional. Tuhan mau memberkati semua kami sebagai pelayan-pelayan-Mu dan seluruh umat yang akan menerima pelayanan. Tuhan memberkati juga kami yang di Australia. Tuhan berkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, semua orang yang mengerjakan ibadah ini, PP Hari Raya Betawi, Mama Alex, teman-teman yang telah bersusah payah mengerjakan segala sesuatu untuk perayaan ini. Tuhan berkati, Tuhan perhitungkan jernih lelah mereka sebagai berkat dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Ada banyak anggota jemaat yang memberikan pernak-pernik budaya mereka untuk dipakai dalam ibadah perayaan bulan budaya. Tuhan juga berkati semua mereka, anak-anak kami yang selalu siap untuk mempersembahkan perhatian. Tuhan berkati mereka, biarkanlah anak-anak ini terus bertumbuh dalam pendampingan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan kepada mereka. Semua pendamping mereka, para pengajar yang senantiasa melatih anak-anak ini, Tuhan memberkati. Terima kasih. Prokator, tim multimedia, organis, tim sekretariat, Tuhan memberkati semua kami. Ini Om Yos, teknisi, Tuhan berkati. Biarkanlah ya Tuhan kami terus dengan sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami yang ada di MCMA, para sakti, Tuhan memberkati kami, sehingga Tuhan kami terus dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dan menemukan inovasi-inovasi baru bagi pengembangan pelayanan di gereja Tuhan demi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, persembahan hasil yang telah dibawa oleh beberapa keluarga. Berkenanlah Tuhan untuk menerima bahkan persembahan syukur, persembahan nafas, dan persembahan lainnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di sorga telah bersama-sama dengan kami dan bersama-sama juga dengan seluruh umat yang ada dalam keadaan sakit, yang beban berat, tapi juga yang bersuka cita karena peristiwa kurang waktu dan peristiwa-peristiwa lain yang telah disertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya silakan teman-teman sekalian untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengingat satu hal, yakni takutlah akan Tuhan, berharaplah selalu kepadanya, berdoa dalam kasih-Nya, serta bersyukurlah kepadanya melalui hasil usaha Allah. Dengan sukacita kita mengakhiri ibadah
Yang pertama, bagian 10 data posta Senin 20 Mei 2024 saat ini sebenarnya dipimpin oleh Ibu Pendeta Mutiara Kauni STH. Yang kedua, jumlahnya adalah semakan dalam bagian 10 data posta saat ini sejumlah 148 jiwa, terdiri dari laki-laki 43 dan perempuan 105 jiwa. Yang berikut disampaikan terima kasih dan doa kepada yang pertama Ibu Pendeta Martina Jeroni STH yang telah menuju bagian syukur dan posta saat ini dan memberkati pelayan dalam keputusan keluarga pelayanan bersama keluarga. Yang kedua disampaikan terima kasih dan doa kepada Bapak Ibu serta saudari yang terlibat dalam pelayanan syukur dan posta saat ini agar Bapak Ibu sekitar rayon Saitun, tugas DND Organis, Operator Saitun, Operator Sono, Ibu Didia dan para penari. Demikian juga kepada BPPJ, Panitia Hari Raya Kejauhan dan Hari Raya Khusus yang secara langsung terlibat dalam mempersiapkan hal-hal terkait dengan ibadah syukur dan posta saat ini. Demikian juga kepada karyawan gereja yang telah bekerja dari Sabtu sampai dengan hari ini untuk kepentingan bagian syukur kita saat ini. Yang berikut disampaikan terima kasih kepada Ibu Presiden yang secara spontan mengambil bagian dalam studi pelayanan dengan mengisi puji-pujian Tuhan memberkati dan kepada jemaat Tuhan yang hadir dan berbakti dalam ibadah syukur Paskah saat ini. Yang terakhir disampaikan terima kasih serta doa kepada keluarga Bapak Ibu Saudara dalam rayon Bapak yang telah memberikan persembahan Tuhan berkati. Demikian waktu pelayanan untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan berkati kita semua dan salam. Berdiri.